Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Pak, terkait pembicaraan kita tempo hari tentang proyek pengadaan security system, saya sudah membawa berkas yang Bapak minta. Silahkan Bapak baca terlebih dahulu. Dan di dalam dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang dan jasa, sumber dana, dan perkiraan biaya. Saya lampirkan tambahan untuk dokumen riwayat harga perkiraan sementaranya, Pak. Baik Bu, saya baca terlebih dahulu sekitar 5 menit. Mohon ditunggu Bu. Siap, Pak. Baik, saya tunggu, Pak. Bu, dokumennya sudah selesai saya baca dan pelajari. Apakah ada yang disampaikan sebelum saya bicara lebih lanjut? Jadi begini Pak, maksud saya mewakili perusahaan pribadi, saya mohon bantuan dan kebijakan dari Bapak sebagai pengendali utama proyek ini. Yang selanjutnya, apabila tender ini perusahaan kami yang menangkan, saya mempersiapkan fee dan fotokopi yang lumayan besar untuk Bapak dan keluarga. Semoga dapat terwujud apa keinginan saya untuk memenangkan tender ini. Baik Bu, tidak perlu khawatir. Semuanya bisa kita atur dan eksekusi dengan baik dan bersih. Masuk dokumen yang tadi. Tenang saja Bu, hal itu sangat gampang dan mudah kita lakukan dan saya pastikan perusahaan itu menjadi pemenang dalam tender ini. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi. Sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Fungsi akuntabilitas publik memiliki fungsi peran konstitusional yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan yang merupakan situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Dan yang pada akhirnya bagaimana seorang tersebut menyikapinya. Kami sudah mempersiapkan fee dan fotokopi yang lumayan besar untuk Bapak. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menerima hal tersebut. Dikarenakan kami sebagai aparatur sipil negara yang berpegang teguh dengan bagaimana berlaku di instansi. Serta dalam diri saya tidak ingin membuat citra buruk pada ASN terkait gratifikasi yang diberikan. Hanya karena materi belakang saja. Misalkan kan Ibu terkait dengan tender tersebut, diikuti saja prosesnya. Rencanaan awal dapat membuktikan keunggulan, pertimbangan, harga yang menentukan keberhasilan dalam tender. Dan pada akhirnya menjadi pemenang tender. Ibu juga bisa saya laporkan terkait dengan gratifikasi kepada aparatur negara seperti kami. Dan sudah ada hukum yang berlaku. Terima kasih. Kalau gitu saya mohon maaf kepada Bapak. Permisi, Pak. Ini Bapak ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya membuat KTP. Mohon maaf dengan Bapak siapa ya? Saya Tony Mbak. Apa Bapak sudah membawa persyaratannya? Sudah, apakah saya bisa membuat KTP sekarang? Bisa, sini berkasnya Pak. Kira-kira selesainya berapa lama ya Mbak? Ya Bapak baru juga datang, udah nanyain kapan jadinya. Di depan tadi kan sudah tertulis jelas. 7 hari kerja setelah berkas diterima Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Ada sini berkasnya. Ini Mbak ada lagi berkasnya. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Dan kita sebagai seorang ASN
kita dituntut untuk dapat selalu mengimplementasikan etika publik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam realita lapangannya, masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang baik dari kita sebagai ASN, yang salah satu tugasnya yaitu sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk menerapkan etika publik dalam menjalankan tugas sebagai ASN di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan tempat kita bertugas. Pak Deris, ini ada berkas nih, tolong kerjain ya. Oke. Kasih. Pak, ini ada lagi nih berkasnya, tolong dong. Oke. Kasih ya, Mbak. Semangat. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Izin menginformasikan, Pak, bahwa saya sudah mengirim draft pengajuan ke email Bapak kemarin malam. Oh, draft tentang pengajuan digitalisasi arsip ya? Iya, siap, betul, Bapak. Oh iya, sudah saya baca, Mbak. Jadi bagaimana, Pak? Bapak setuju tidak dengan pengajuan yang saya ajukan? Sebenarnya ya, Mbak, sarannya bagus. Arsipnya pun nanti jadi lebih tertata rapi. Tapi ya, Mbak, kayaknya bakal lebih ribet deh. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Ya, Mbak kan ngerti, di sini karyawannya sudah berumur lanjut. Yang muda-muda ya cuma 1-2 orang aja, termasuk Mbak Riza. Lebih baik arsipnya seperti biasa aja lah, Mbak. Maksudnya Bapak masih ingin menggunakan metode arsip yang lama ya, Pak? Iya, sudah nyaman dengan cara yang sekarang. Tapi Bapak juga kan paham banyak arsip yang hilang dan lenyap dimakan raya. Udahlah, kamu jangan ngelawan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara, efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh beberapa banyaknya bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan, tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pagi, Mbak. Wah, Mbak Riza sudah kirim draft pengajuan ke email saya ya? Siap, betul, Bapak. Iya. Saya setuju, Mbak, dengan pengajuan digitalisasi arsipnya Mbak Riza. Apakah bisa dilaksanakan, Mbak? Siap, bisa, Bapak. Mungkin akan memakan waktu 5-6 bulan hari kerja sih, Pak. Wah, bagus deh. Nggak apa-apa, Mbak. Mohon segera dilaksanakan ya. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti biar arsipnya lebih tertata rapi sehingga mudah diakses. Siap, Bapak. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak Riza. Siap, sama-sama, Pak. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pagi, Pak. Saya mau buat SIM. Apa syarat-syaratnya sudah Mbak bawa? Ini, Pak, syarat-syaratnya. Oke. Ini kurang lengkap, Mbak. Ya, Pak, saya buru-buru. Bapak bisa bantu saya nggak, Pak, untuk mempercepat bikin SIM ini? Bisa. Langsung jadi hari ini. Tapi 750. Gimana Mbak? Mau nggak? Nggak apa-apa deh, Pak. Tapi hari ini kan selesainya. Iya, tenang aja. Nggak berapa lama lagi selesai kok. Oke, Pak, saya tunggu. Ini, Pak, Oke. uangnya. Oke deh, sip. Saya terima ya Mbak uangnya. Sebagai ASN yang profesional dan memegang teguh prinsip anti korupsi, seorang ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Pentingnya kesadaran, kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan yang berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindarkan dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Guru bisa bantu saya nggak, Pak? Waduh, maaf, kami nggak bisa, Mbak. Kami sebagai anggota kepolisian tidak menerima suap dan sogokan dalam bentuk apapun. Lebih baik Mbak melengkapi dulu syarat-syaratnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah lengkap, baru Mbak balik lagi kembali ke sini. Ya udah deh. Makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Oke, sama-sama. Makasih. Iya.